Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya aplikasi-aplikasi yang memang terbukti sudah bisa menghasilkan uang. Tetapi perlu kita ingat, aplikasi YouTube lah yang nomor satu untuk saat ini, banyak penggunanya dan sudah terbukti banyak orang yang sudah bisa mendapatkan gaji setiap bulan dari YouTube. Dan YouTube juga bisa mengurangi angka pengangguran terutama yang ada di Indonesia sini. Maka dari itu, buat sahabatku yang sampai saat ini belum punya channel YouTube, apabila kita sedang mencari kerja tapi kita belum juga dapat kerjaan, ataupun kita tidak bisa lagi kerja karena faktor ijazah kita yang minim, ataupun usia kita itu sudah lanjut ya, seperti Abah ini ya, mungkin kita tidak bisa lagi kerja ke PT atau kemana lagi ya. Nah, dari sekarang ayolah kita berkarya di YouTube. Buat channel YouTube dari sekarang. Aduh Abah, aku nggak bisa buat channel YouTube. Gampang. Di YouTube banyak yang membahas cara membuat channel YouTube ya. Dan Abah, aku hanya mempunyai HP yang jadul. Tidak jadi masalah. Tidak akan menghalangi kreativitas kita meskipun HP kita jadul seperti ini ya. Mungkin Abah di saat membuat channel YouTube dan membuat konten itu menggunakan HP seperti ini ya. HP Samsung J7 inilah modal Abah berkarya di YouTube ya. Yang penting untuk kita menjadi seorang konten kreator yang bisa menghasilkan uang setiap bulan dari YouTube, niat. Nah, kalau memang kita sudah punya niat nih, dan usahakan kita harus mau berkreasi. Di dunia YouTube, mungkin kita sudah tahu banyak tutorial yang membahas seputar apa saja ada. Banyak yang mungkin kontennya tentang mukbang, tentang masak, tentang apa. Nah, dari situ kita bisa mempelajari apa yang harus kita buat. Tapi usahakan di saat kita membuat konten itu sekemampuan kita. Kalau memang kita mampunya, saya hanya mampu membuat kontennya itu vlog jalanan, buatlah vlog jalanan. Dari situ kita tidak akan kehabisan ide konten. Saya hanya bisa membuat kontennya seperti ini, tutorial. Silahkan buatlah konten tutorial. Kalau memang kita sudah bisa membuat konten dan konten tersebut sesuai dengan kemampuan kita sendiri, Abah yakin akan nyaman di saat kita mengelola channel YouTube ya. Dan usahakan kita harus mempunyai jiwa yang pede ya. Kalau memang kita di saat membuat konten tidak mau menampilkan wajah kita, memang sedikit sulit juga ya channel kita dikenal oleh kawan-kawan kita. Kenapa? Karena di saat kita membuat konten dan kita memunculkan wajah, itu adalah sebagian dari branding channel kita. Mereka akan paham, oh channel ini ternyata orangnya seperti ini. Kalau memang kita tidak pede, ya mungkin kita bisa ngevlog, walaupun ngevlog tidak memunculkan wajah tidak jadi masalah ya. Yang penting kita mau mengisikan narasi suara kita. Tapi alangkah bagusnya di saat ngevlog pun mungkin kita sambil sedikit memunculkan wajah kita di kamera seperti ini, itu lebih bagus lagi ya kalau menurut Abah pribadi, karena channel kita bisa dikenal dan bisa dipahami oleh YouTube dilihat dari isi konten kita ya. Dan ingat, YouTube tidak akan bisa menilai kalau konten kita itu bagus atau tidak. Yang akan menilai konten kita adalah dari penonton-penonton yang suka membuka aplikasi YouTube. YouTube akan mengikuti. Kalau memang penonton sudah menyukai konten kita, YouTube pun akan terus memperluas dan menyebarkan video-video kita. Nah, kalau sahabat semua ingin membuat konten seperti banyak ya yang bertanya, Bah, saya membuat konten komedi, Bah, bagaimana bisa aman atau tidak? Kalau memang kita membuat konten komedi, ya pastinya kita harus mempunyai grup ya. Karena jarang-jarang di saat kita membuat konten komedi satu orang, biasanya mereka puluhan, ataupun ya mungkin kita bisa berlima, ataupun yang sekiranya pas untuk dijadikan konten komedi ya. Dan di saat sahabat semua pertama kali, biasanya nih ya, pertama kali membuat channel YouTube dan di saat kita upload video, itu hal yang wajar. Di saat kita upload videonya masih sepi. Kenapa? Karena di channel kita kan belum ada pengikutnya. Tapi lambat laun kalau video kita dikenal oleh kawan-kawan kita karena kita sudah
punya banyak pengikut atau memang sudah ada di pengikutnya ya, di situ nanti video-video kita itu lambat laun akan terus meningkat. Kalau memang konten kita sesuai dengan kemauan penonton, insya Allah penonton akan terus menyukai konten kita, dan penonton tersebut pun mungkin akan membagikan video-video kita, dan Abah yakin subscriber dan syarat monetisasi pun akan mudah kita capai. Apa sih syarat monetisasi untuk menjadi seorang YouTuber pemula yang bisa menghasilkan uang tetap? Untuk saat ini yang mungkin hanya bisa mencapai 500 subscriber dan 3000 jam tayang, silahkan daftarkan monetisasi ya. Nah, kalau memang sudah mencapai nih 500 subscriber dan 3000 jam tayang, silahkan, karena di situ sudah disediakan untuk mendaftar monetisasi. Kalau memang kita sanggupnya ingin lanjut, mau mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang karena video kita itu biar muncul iklan, silahkan, tidak jadi masalah ya. Karena untuk 500 subscriber dan 3000 jam tayang itu kita hanya memunculkan fitur-fitur yang mungkin bisa menghasilkan uang lewat fitur super dan yang lainnya ya. Nah, di saat kita ingin menjadi YouTuber pemula yang memang bisa menghasilkan uang, usahakan kita semua harus perbanyak tali silaturahmi sesama YouTuber pemula. Karena Abah yakin ya, kalau kita tidak mau saling bersosialisasi atau tidak mau saling bersilaturahmi sesama YouTuber pemula, Abah yakin konten-konten kita akan selalu sepi ya. Dan Abah berpesan untuk saat ini buat kawan-kawan, terutama yang baru membuat channel YouTube nih, ataupun yang mungkin kita sudah lama tidak upload, ingin upload lagi, ayolah mulai lagi berkarya. Insya Allah kita berpikir yang positif. Insya Allah kalau memang ada rezekinya di YouTube, kita akan bisa berhasil. Dan Abah berpesan sekali lagi, janganlah kita di saat berteman sama kawan-kawan YouTuber pemula, jangan pilih-pilih ya. Jangan pilih-pilih di saat kita mencari teman. Ini mah kontennya seperti ini, saya malu melihatnya. Ini mah orangnya seperti ini, saya malas bertemannya juga. Hal itu harus kita hindari. Karena di YouTube ini adalah bukan tempat untuk kita mencari lawan, tetapi bagaimana di YouTube ini kita bisa mencari kawan, dan bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan cara perbanyak kawan dan perbanyak tali silaturahmi. Karena di saat kita YouTube itu belum paham ya algoritmanya, nanti algoritma pun akan mengikuti dengan sendirinya. Kita cukup pelajari aja konten kita ya, karena ilmu YouTube itu tidak banyak. Bagaimana sih cara video kita bisa direkomendasikan, bagaimana sih video kita bisa dicari dengan mudah di saat dicari di penelusuran, dan bagaimana sih video-video kita itu disukai oleh para penonton. Itu aja sebetulnya ya. Intinya video kita itu syaratnya supaya banyak penonton ya harus buat video yang betul-betul kreativitas dan membangun penonton supaya menyukai konten kita. Tentunya konten kita lah yang akan menentukan ya. Usahakan sahabat semua, ayo berkarya supaya yang mungkin sampai saat ini masih nganggur dan mempunyai HP, walaupun HP jadul, buatlah channel dari sekarang. Dan dari setelah membuat channel, kita pikirkan konten yang mau kita upload, dan konten usahakan harus sesuai dengan kemampuan kita ya. Jangan terlalu memaksakan di saat kita membuat konten, bahwa konten ini kita tidak sanggup membuatnya, justru kita memaksakan, akan mentok di tengah jalan. Itu yang harus kita hindari. Sesuaikan. Nah, ini modal HP seperti ini. Nah, modal HP seperti ini bisa sukses kalau kita mungkin sudah ada niat dan kemauan. Nah, semoga aja sharing dari Abah ya. YouTube itu memang sudah bisa mengurangi angka pengangguran, betul banget. Banyak ya yang di kampung-kampung yang mungkin mereka mempunyai HP dan mau berkarya, di situ mereka akan bisa mendapatkan gaji setiap bulannya. Semoga bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.